Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Quratul Ayun dengan NIM T 2019-8023, kelas Biologi 1 angkatan 2019 IAIN Jember. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas tentang dinasti Abbasiyah, sejarah dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia mendeklarasikan dirinya pada tahun 750 Masehi setelah meruntuhkan dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan sebagai khalifahnya. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, Bani Umayyah menguasai bangku kekhalifahan Islam secara paksa dengan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memiliki 5 periode corak pemerintahan, dan dalam sumber lain mengatakan hanya ada 4 periode, dan memiliki 3 asal-usul penguasa, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Masa Abbasi gelombang 1 atau periode pertama, tahun 130 Hijriah sampai 230 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Abbas. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, hanya berjalan selama 4 tahun. Adapun kebijakan pemerintahan dari Al-Abbas adalah membunuh kurang lebih 80 orang dari Bani Umayyah, melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa Bani Umayyah dengan menyebar mata-mata, membongkar semua kuburan Khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburan Umar bin Abdul Aziz. Dan karena hal ini, Al-Abbas mendapat gelar Al-Saffah, yang artinya penumpah atau peminum darah. Setelah meninggalnya Abu al-Abbas al-Saffah, pemerintahan Bani Abbasiyah digantikan oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far, dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Di masa pemerintahannya melakukan beberapa kebijakan di bidang politik dan keagamaan. Adapun kebijakan di bidang politik adalah yang pertama memakai gelar Al-Mansur, yang kedua memindahkan ibu kota ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Selanjutnya mengangkat sejumlah orang untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif, mengangkat Khalid bin Barmak sebagai koordinator departemen. Kebijakan selanjutnya adalah membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Di samping membenahi angkatan bersenjata, dia menunjuk Muhammad ibnu Abdul Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Dan selanjutnya, jawatan pos yang sudah ada sejak masa Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau sebelumnya hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Pada direktur jawatan pos bertugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Dan Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Sedangkan beberapa kebijakan keagamaannya antara lain, Abu Ja'far Al-Mansur menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merangsang usaha pembukaan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, atau ilmu lain seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Setelah Abu Ja'far Al-Mansur wafat tahun 775 Masehi, maka pemerintahan Bani Abbasiyah digantikan oleh putranya, yakni Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, yang memerintah antara tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi. Selama rentang waktu tersebut, Al-Mahdi melakukan beberapa kebijakan politik, yakni yang pertama mengembalikan harta kekayaan yang disita oleh ayahnya. Yang kedua, membangun gedung-gedung di sepanjang jalan menuju kota Mekah.
Ia membangun kolam dan sumur untuk kepentingan kafilah di jalur yang dilalui para pedagang dan memberi santunan terhadap tawanan dan penderita penyakit kusta agar tidak meminta-minta sehingga penyakit tidak menular kemana-mana. Yang ketiga, memperluas Masjid Madinah dan menghapus nama Khalifah Al-Walid atau Khalifah Bani Umayyah pada dinding masjid untuk diganti dengan namanya sendiri. Yang keempat, memperbaiki sistem pembayaran pos tiap mil dan menambah pelayanan pos antara Mekah dan Madinah, serta Yaman. Dan yang terakhir, membuat benteng-benteng pertahanan untuk kota-kota, terutama Rusafah, Baghdad, Timur. Pengganti Al-Mahdi adalah Abu Muhammad Musa Al-Hadi dari tahun 785 sampai 786 Masehi. Abu Musa Al-Hadi hanya memerintah sebentar, yaitu selama 1 tahun, 1 bulan, 20 hari. Lantas ia meninggal tahun 170 Hijriah. Khalifah selanjutnya adalah Harun Al-Rasyid yang memerintah dari tahun 786 sampai 809 Masehi, yang dalam pemerintahannya mencapai puncak keemasan dengan beberapa kebijakan politik. Yang pertama, kekayaan yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 dokter. Yang kedua, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Yang ketiga, keamanan terjamin walau ada juga pemberontakan. Khalifah Harun Al-Rasyid mendirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, serta berdiskusi. Pada masa ini juga berkembang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Harun Al-Rasyid memiliki beberapa putra, dan sesuai dengan wasiatnya, Al-Amin, salah satu putranya, menjadi khalifah yang memerintah atas Irak. Al-Ma'mum diberi bagian memerintah atas Khurasan, sedangkan putranya Al-Qasim memerintah atas Arabi. Meskipun awalnya mereka rukun, tetapi akhirnya terjadi konflik dan perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun yang dimenangkan oleh Al-Ma'mun. Kekalahan Al-Amin dan pengukuhan Al-Ma'mun sebagai khalifah membawa perubahan besar atas era baru dalam sejarah Islam. Khalifah Al-Ma'mun tidak seperti pendahulunya yang suka berfoya-foya, hidup mewah, pemalas, atau licik. Ia sangat mencintai ilmu. Dan berikut beberapa kebijakannya. Yang pertama, penerjemahan buku asing. Yang kedua, mengembangkan Baitul Hikmah menjadi lebih baik. Yang ketiga, menyatakan faham Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara. Khalifah selanjutnya adalah Abu Ishaq Muhammad dengan gelar Al-Mu'tasim yang memerintah dari tahun 833 sampai 842 Masehi. Selama masa pemerintahan Al-Mu'tasim melakukan beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama, ibu kota dipindahkan dari Baghdad ke Samara. Dua, melakukan sistem perubahan ketentaraan. Yang ketiga, praktek orang-orang muslim mengikuti perang sudah dihentikan. Dan yang terakhir, tentara dibina secara khusus. Khalifah selanjutnya adalah Al-Wasik yang memerintah dari tahun 842 sampai 847 Masehi. Kebijakannya sangat dibatasi oleh kebijakan ayahnya dan sangat bergantung pada tentara Turki yang sudah mulai berpengaruhnya sejak ayahnya berkuasa. Masa Abbasi gelombang 2 atau periode kedua dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Khalifah pertama pada periode kedua ini adalah Al-Mutawakkil yang memerintah dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Adapun kebijakannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam kebijakan politik membagi wilayah kekuasaan menjadi 3. Wilayah barat diberikan kepada Al-Muntasir, sedang wilayah timur diberikan kepada putra kedua yang berusia 3 tahun Al-Musta'in, dan Syam diserahkan kepada putra bungsu yang masih bayi yaitu Al-Mu'tas. Masing-masing mereka ditunjuk seorang wali, dan para wali inilah yang berkuasa. Khalifah selanjutnya adalah Al-Muntasir yang hanya berkuasa selama 6 bulan karena wafat. Kemudian para petinggi Turki mengangkat Al-Musta'in sebagai khalifah. Pada masa pemerintahannya keadaan negara sangat tidak sehat, sampai membayar gaji tentara pun sangat sulit. Para jenderal Turki memaksanya untuk menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mu'tas. Setelah
Al-Mu'tas berkuasa, ia menyingkirkan semua rivalnya. Namun tidak lama ia bertahan sebagai khalifah, para jenderal akhirnya juga memaksa untuk menyerahkan kekuasaan. Selanjutnya para jenderal Turki mengangkat putra Al-Wasik, Muhtadid bi Allah, sebagai khalifah. 11 bulan kemudian mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya. Para jenderal akhirnya mengangkat Mu'tamid sebagai khalifah. Sejak khalifah berikutnya Al-Mu'tadid sampai Al-Mustakfi, kekuasaan sudah dikendalikan oleh para amir dinasti Buwayhi. Masa Abbasi gelombang 3 atau periode ketiga yang dimulai dari tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 946 sampai 1055 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia kedua. Untuk melepaskan khalifah dari pengaruh Turki, maka Khalifah Al-Mustakfi terpaksa mengundang dan meminta bantuan kepada pemimpin Buwayh, Ahmad ibnu Abu Suja, untuk mengusir tentara Turki. Setelah berhasil mengalahkan tentara Turki, Ahmad menjadikan khalifah lemah dan mendirikan dinasti Buwayh dengan gelar Mu'iz al-Daulah. Ia memerintah sebagai wazir utama dan mengambil kekuasaan atas orang Sunni. Setelah itu, kekuasaan digantikan oleh Izz al-Daulah. Sejak itu, kekuasaan mutlak ada di tangan para wazir atau sultan dari dinasti Buwayh. Izz al-Daulah kemudian dilengsarkan oleh Adud ad-Daulah dalam perebutan jabatan Amir Umaro. Kemajuan dalam berbagai bidang dimulai sejak periode Mu'iz pada era Adud ad-Daulah. Dalam berbagai bidang ternama ilmu pengetahuan dan ilmu ilmiah maju pesat yang mencapai puncaknya. Daerah kekuasaannya meluas dari Isfahan sampai Syiraz dan dari Laut Kaspia sampai Teluk Persia. Setelah Mu'iz wafat, putranya memakai gelar Syams al-Daulah dan Syams al-Milah. Kemudian dijatuhkan oleh saudaranya, Saraf al-Daulah. Setelah Saraf al-Daulah wafat, tidak ada Sultan Buwayh yang cakap. Sampai kemudian pada abad ke-25, Qadir bi Allah atau Abul Abbas Ahmad al-Qadir memerintah. Namun Bani Abbasiyah menjadi terbelah-belah. Masa Abbasi gelombang 4 atau periode keempat yang dimulai dari 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dan periode kelima yang dimulai dari 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki kedua dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad. Kemunculan dinasti Seljuk sebagai suatu kekuatan Turki yang berasal dari daerah yang membentang antara Kirgistan sampai Bukhara, yang berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Gus di wilayah Turkistan. Ketika itu mereka belum bersatu, kemudian dipersatukan oleh Seljuk Ibnu Tukon. Karena itu mereka disebut orang-orang Seljuk. Setelah Seljuk Ibnu Tukon meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya Israel. Namun Israel dengan saudaranya Mikhail ditangkap oleh penguasa Ghaznawiyah. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Tugrul Bek. Pemimpin Seljuk ini berhasil mengalahkan Mas'ud al-Ghaznawi yang merupakan penguasa dinasti Ghaznawi. Setelah keberhasilan tersebut, Tugrul memproklamasikan berdirinya dinasti Seljuk pada tahun 432 Hijriah atau 1040 Masehi. Dinasti ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Posisi dan kedudukan khalifah menjadi lebih baik setelah dinasti Seljuk berkuasa. Kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa lama dirampas oleh orang-orang Syiah. Dinasti-dinasti kecil yang sebelumnya memisahkan diri setelah ditaklukkan dinasti Seljuk ini kembali mengakui kedudukan Baghdad. Bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah untuk membendung faham Syiah dan mengembangkan mazhab Sunni yang dianut mereka. Sepeninggal Tugrul Bek, dinasti Seljuk berturut-turut diperintah oleh Alp Arsalan, Malik Shah, Mahmud Barkiyaruk, Malik Shah II, Abu Syuja Muhammad, dan Abu Haris Sanjar. Pemerintahan Seljuk ini dikenal dengan nama Al-Salajikah Al-Kubro atau Seljuk Besar atau Seljuk Agung. Pada masa Alp Arsalan, ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang dan mengalami kemajuan. Pada zaman Sultan Malik Shah yang dibantu oleh Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Perdana Menteri ini memperkasai berdirinya Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad.
Setelah Sultan Malik Shah dan Perdana Menteri Nizam al-Mulk wafat, dinasti Seljuk mulai mengalami masa kemunduran di bidang politik. Perebutan kekuasaan di anggota keluarga, setiap provinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. Beberapa dinasti kecil memerdekakan diri. Kekuasaan dinasti Seljuk berakhir di tangan Khwarizm Shah pada tahun 590 Hijriah atau 1199 Masehi. Dengan lemahnya para pengganti Seljuk, selanjutnya wilayah Seljuk menjadi 14 kerajaan Islam. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Bani Abbasiyah sendiri tidak mampu mencegah pusat peradaban Islam terbesar di dunia atau kota Baghdad, baik secara fisik maupun secara kultur, oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh cucu Jenghis Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baghdad sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baghdad menjadi pusat perkembangan peradaban, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Khalifah al-Ma'mun. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestise politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.